Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Luar biasa, pasti Kron. Semangat pagi, pagi. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat datang dan bergabung di TriIC, dan malam ini adalah jadwal saya untuk mengisi sharing tentang peluang bisnis 3i Network. Nah, tadi Anda semua sudah
menonton video ya, video true story saya, bagaimana saya mengawali bisnis 3i Network ini dari tahun 2015 bergabung. Nah, awalnya saya seperti halnya banyak mitra di 3i Network ini memulai tidak dari nol, tapi dari minus. Dan bahkan minus saya ini nggak tanggung-tanggung. Minusnya saya, selain saya nganggur, tidak punya pekerjaan, saya juga punya hutang 300 juta. Nah, ini minus saya. Jadi bagi Anda yang memiliki kondisi mirip dengan saya, kondisinya minus, insya Allah ya, Anda bisa sukses di bisnis 3i Network ini atas izin Allah. Oke, malam ini saya akan cerita yang berhubungan dengan materi malam ini, yaitu money management, yaitu bagaimana mengatur uang. Nah, dulu sebelum saya join di bisnis 3i Network ini, saya mengikuti sebuah mentoring ya dari beberapa miliarder Indonesia. Ini miliarder beneran ya, bukan miliarder katanya atau miliarder bohong-bohongan atau miliarder flexing, bukan. Ini miliarder yang diakui oleh orang-orang di Indonesia, bahkan di dunia juga. Nah, salah satu materi yang diajarkan adalah bagaimana mengatur uang. Nah, kenapa sih mengatur uang itu penting? Nah, karena kalau kita salah mengatur uang, maka kita akan diperbudak uang. Sampai tua, sampai mati kita harus nyari uang. Tapi kalau kita bisa mengatur uang, mengendalikan, maka nanti kita bisa mempekerjakan uang, memperbudak uang, dan bahkan uang mengejar-ngejar kita. Oke, siap ya, kita sharing ya. Pantau acaranya, jangan lupa sediakan minuman, makanan, camilan, dan paling tidak Anda bisa memperhatikan. Materi malam ini adalah materi yang membuat saya bergabung di bisnis 3i Network. Ya, dulu waktu saya belajar kepada para miliarder, mereka mengajarkan sebuah materi yang namanya bagaimana orang mengelola uang itu bisa menjadi miskin. Sama-sama mengelola uang, tapi yang satu bisa menjadi miskin dan yang satu menjadi kaya. Nah, orang-orang miskin biasanya itu mengatur uang itu ketika mereka mendapatkan penghasilan atau mendapatkan rezeki ya. Jadi income ya. Jadi income, penghasilan yang masuk ya, penghasilan yang datang itu bagaimana kita memperlakukan mereka. Orang-orang yang menjadi miskin dan atau orang-orang yang melakukan pengelolaan uang semacam ini, mereka akan mengarah ke jalur kemiskinan. Nah, polanya apa? Habiskan dulu, baru kalau ada sisanya disisihkan. Jadi ketika mereka dapat uang, dapat penghasilan, maka langkah yang pertama yang mereka lakukan adalah belanja dulu. Beli ini, beli itu, ya, bahkan barang-barang yang tidak diperlukan dibeli. Ya, tenang saja. Nanti kalau ada sisanya, itu akan disisihkan untuk tabungan. Prakteknya apa? Kalau kita dapat income, dapat gaji setiap bulan, kalau dihabiskan, itu ada nggak bagian yang untuk ditabung, ya, untuk disisihkan? Ada nggak? Ya, tidak ada. Ngomongnya sih seperti itu, niatnya sih mulia, tapi ternyata ketika praktek habis. Karena ketika orang megang uang, itu sifatnya panas. Jadi apa aja mau dibayar, apa aja mau dibeli. Bahkan, mohon maaf ya, yang namanya zakat pun nanti sisa-sisa. Sedekah pun nanti sisa-sisa. Iya, kalau udah sisa, saya akan sedekah. Prakteknya nggak pernah sedekah karena tidak pernah ada sisanya. Ini adalah pola-pola orang yang mengarah kepada kemiskinan. Habiskan dulu, baru kalau ada sisanya, disisihkan, disedekahkan. Nah, siapa yang masih menganut pola ini?
ya sadar ya bahwa pola ini akan memiskinkan Anda. Tersinggung, wah boleh ya. Tersinggung boleh, artinya Anda termasuk orang yang disindir, diingatkan oleh Allah ya. Berarti Anda harus berubah. Tersinggung boleh, tapi habis ini berubah. Ya, yang masalah adalah tersinggung tapi baper. Ya, udah habis tersinggung terus dimatiin tuh apa namanya zoom-nya. Jangan ya. Nah, ini salah satu pola bagaimana orang mengatur uang dan akan menjadi miskin ke depannya. Nah, bagaimana orang kaya mengatur uang sehingga mereka bukan hanya bisa tetap kaya, tapi semakin kaya. Ini kayak lagunya Bang Haji Rhoma Irama ya. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Emang betul, tapi bukan salah siapa-siapa. Salah diri kita sendiri dalam mengatur keuangan. Nah, orang kaya dalam mengatur keuangan itu saya waktu itu diajarkan. Yaitu orang kaya itu biasanya kalau pakai baju itu kan pakai jas ya. Nah, ini orang-orang kaya biasanya pakai jas. Oh, ya ini. Ini ada filosofinya. Baju orang kaya pakai jas. Nah, jas ini punya kantong berapa? 3. 1, 2, 3. Ya, 4 sih ada tapi di dalam di dalam. Nah, ini ada filosofinya. Bagaimana orang kaya itu mengatur uangnya sehingga mereka tetap kaya dan semakin kaya. Oke, yang pertama, yang dilakukan orang kaya ketika mereka mendapatkan income. Ya, ini ya. Oke. Nah, ini ya ketika orang kaya pertama kali mendapatkan income, ini masuk di kantong atas. Ini. Jadi kantong atas kalau jas itu namanya income, kantong income. Ya, ketika Anda dapat gajian berarti masuk di kantong atas. Ingat-ingat ya, ini filosofinya. Masuk di kantong atas. Set income. Mau apa namanya? Harian, bulanan, ini yang namanya income masuk di kantong atas. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang kaya agar orang ini semakin kaya? Jadi kalau orang kaya ingin tambah kaya, mereka langkah pertama yang mereka lakukan bukan belanja, bukan beli-beli. Jadi ketika mereka dapat duit itu langsung sisihkan. Jadi sisihkan di kantong pertama. Nah, kantong pertama ini adalah kantong investasi. Ya, dari sini kemudian masuk ke kantong investasi. Investasi itu ada 3. Yang pertama adalah investasi langit, ya untuk zakat, sedekah. Nah ini, ya kemudian apapun yang Anda ingin investasikan untuk agama itu namanya investasi langit. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kehidupan selanjutnya agar Anda bisa semakin baik kehidupan akhiratnya. Ini investasi langit dulu. Nah, kemudian apa? Investasi bumi. Nah, investasi bumi ini bisa Anda berupa investasi aset. Pastikan Anda milih aset yang semakin lama itu nilainya semakin meningkat. Seperti apa? Anda beli emas, Anda beli tanah, ya kan? Ini aset-aset yang nilainya semakin meningkat. Gitu. Nah, termasuk apa? Termasuk ketika Anda join di 3i Network ini, investasinya ini terbukti secara jangka panjang ini meningkat nilainya. Ya, walaupun jangka pendeknya kadang turun, kadang naik, sama juga emas juga seperti itu. Bahkan dari tahun 2020 itu harga emas dari 1 juta, sorry ya, 1 juta turun ke 900, sampai sekarang masih di angka 900-an, masih merangkak naik. Artinya namanya investasi itu bisa naik, bisa turun, tapi secara jangka panjang itu nilainya naik. Nah, ini investasi bumi atau investasi aset. Investasi aset itu kuncinya adalah secara jangka panjang itu naik. Tujuannya apa? Tujuannya membuat Anda ini tidak jatuh miskin. Jadi kayanya awet.
awet kaya. Ini ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, investasi ketiga apa? Investasi ilmu, ya, investasi leher ke atas, pengetahuan, keterampilan, agar apa? Agar kita itu semakin memiliki banyak wawasan sehingga kita bisa mengembangkan diri, dan ketika wadah kita semakin besar, otomatis ya rezeki kita akan semakin meningkat. Bisnis kita juga semakin profesional, kita jalankan bisnis semakin jago. Kenapa? Karena kita mau meningkatkan diri, terus belajar. Nah, itu juga kita harus investasi. Mau beli buku, ya, kemudian mau ikut seminar, mau ikut belajar, ada trainingnya. Ini kita ikuti, itu bagian dari investasi. Ini. Jadi semua orang kaya, ya, semua orang kaya melakukan 3 investasi ini. Investasi langit, ya, investasi bumi ya atau aset, dan investasi otak. Ini. Kemudian yang ketiga apa? Setelah mereka berinvestasi, mereka membeli proteksi. Orang-orang kaya pasti memiliki proteksi. Bisa asuransi. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak jatuh miskin. Karena terbukti ya, orang-orang orang-orang punya tabungan banyak, punya celengan banyak, tetapi ketika jatuh miskin, ketika sakit, itu membuat mereka jatuh miskin, tabungannya habis, bangkrut. Tabungan bisa bangkrut loh. Kenapa? Ketika jatuh miskin. Ketika ada musibah, jadi tokonya kebakaran, kantornya kebakaran, warungnya kebakaran. Nah, ini karena ada asuransi, akhirnya apa? Terproteksilah aset-aset kita sehingga kita tidak jatuh miskin. Jadi kalau misalnya ada orang ikut asuransi pingin kaya, itu salah. Asuransi tidak membuat kita jadi kaya. Ini ya, asuransi tidak membuat kita kaya. Asuransi hanya membuat kita tidak jatuh miskin. Nah, kemudian investasi tidak membuat kita kaya, tapi membuat kita tetap kaya karena aset kita bertumbuh agar kita tidak jatuh miskin. Kalau Anda punya uang ditabung di bank, jangka panjang itu uang Anda akan turun nilainya. Ya, ini. Memang sih investasi tidak menjanjikan kita kaya, tidak menjanjikan nilainya selalu naik. Tetapi tabungan memastikan kita, uang yang ada dalam tabungan pasti nilainya semakin lama semakin turun. Sekarang coba Anda pilih, ingin uang Anda semakin lama nilainya naik atau semakin lama semakin turun? Kalau Anda memilih tabungan berarti siap-siap. Semakin lama semakin turun. Tapi kalau Anda pilih instrumen investasi yang aman, ya, peluangnya itu bisa naik, bisa turun, tapi secara jangka panjang di Carling Promic terbukti naik. Nah, ini yang dilakukan orang-orang kaya ya. Ketika mereka mendapatkan income, nah ini mendapatkan income, langkah pertama adalah mereka menyisihkan untuk investasi, kemudian menyisihkan untuk proteksi, baru setelah itu sisanya dihabiskan untuk nafkah ya, kemudian untuk untuk biaya hidup sehari-hari, itu dihabiskan nggak apa-apa. Tapi kita sudah memiliki pos-pos ya, pos-pos yaitu pos di mana kita tidak akan menjadi jatuh miskin, kemudian kita akan menjadi kaya atau tambah kaya. Nah, caranya adalah menyisihkan income yang kita dapatkan. Ini pos-posnya ya. Dapat income, sisihkan untuk investasi, sisihkan untuk proteksi, sisanya habiskan. Oke, sampai di sini paham ya bedanya orang kaya mengatur uang
dengan orang miskin mengatur uang, atau calon orang miskin mengatur uang sudah kelihatan cara ngaturnya seperti itu, dan calon orang kaya mengatur uang seperti itu. Nah, sampai di sini kemudian saya mendapatkan sebuah penawaran bisnis 3i Network. Saya baru menangkap, oh ini bisnis luar biasa. Saya dipaksa untuk mengatur uang. Seperti halnya orang-orang kaya mengatur uang, ketika saya dapat uang, saya sisihkan untuk investasi, saya sisihkan untuk proteksi, sisanya habiskan. Padahal waktu itu saya nggak punya uang. Nah, ini ya masalah. Tapi saya kekeh, saya gabung. Kenapa? Karena saya mau berada di jalur orang yang semakin kaya. Saya nggak mau, walaupun saya nggak punya pekerjaan, saya miskin, banyak hutang, tapi saya nggak mau ketika saya dapat duit, saya mikirin gimana caranya saya menghabiskan uang ini untuk bayar hutang. Tidak ya, atau untuk bertahan hidup. Tidak, tapi ketika saya dapat uang, saya harus mengikuti cara orang kaya menyisihkan uang. Dan alhamdulillah ketika saya ikuti programnya, ikuti polanya, kemudian saya jalankan bisnisnya, yang seperti Anda lihat tadi, ya terjadi perubahan demi perubahan. Dan yang membuat cepat kaya adalah bisnis. Ya, ketika Anda mendapat income, Anda investasi, ini tidak akan membuat Anda cepat kaya. Beneran, mau investasi dimanapun, ya tidak akan membuat Anda cepat kaya. Mau di bisnis odong-odong sekalipun, hasil investasinya tidak akan membuat kita cepat kaya. Saya sudah ini bukan teori, tapi saya sudah merasakan pelajarannya. Tidak membuat cepat kaya investasi, hanya membuat kita membuat kita bisa tetap kaya. Tapi cepat kaya nggak bisa. Asuransi nggak bisa juga cepat kaya. Ya, orang meninggal dapat klaim asuransi, walaupun 1 miliar klaimnya, itu tidak akan membuat cepat kaya, apalagi nggak ngerti cara ngatur duitnya. Itu akan habis. Yang membuat kita cepat kaya adalah bisnis, terutama bisnis network. Ini yang membuat kita cepat kaya. Nah, sampai di sini bisa diterima? Oke ya, bisa diterima, bisa difahami. Nah, demikian materi saya malam ini, sederhana saja, tapi ini menjadi kunci sukses saya waktu itu. Kunci sukses di mana pertama saya mau melakukan yang orang kaya lakukan. Kemudian kunci sukses kedua, saya menemukan bisnis 3i Network, di mana bisnis yang membuat saya jika gagal, saya bisa memiliki pola orang kaya, dan ketika saya sukses, saya bisa menjadi orang kaya. Dan bersyukur buat Anda yang sudah bergabung di bisnis 3i Network ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, Anda jalankan bisnis 3i, Anda dipaksa menjadi orang kaya.